Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya menyapa shalom buat jemaat di GKKD Kupang. Apa kabar? Semua sehat-sehat? Amin. Luar biasa Pak John, Pak Emmanuel, Bapak Justin, Pak Martin dan teman-teman di sana. Ya, Pak Ever juga. Tuhan berkati kalian semua dan tetap stay at home. Jaga kesehatan sampai semuanya berlalu. Amin. Amin. Juga jemaat di Bali sebagian beberapa ada di sini. Ya, ada Kak Muni, ada Kak Vivi, ada Kak Brian, ada siapa tadi? Kak Andri. Ya, dan juga yang di rumah. Ya, dan juga teman-teman yang menonton di Manado, di Bitung. Ya, juga salam saya buat jemaat di Gili. Ya, Ibu apa kabar? Ya, salam buat teman-teman semua yang ada di Gili. Baik, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita akan renungkan beberapa hal berkaitan dengan kematian Kristus. Ya, kita baru melewati kemarin di mana kita mengenang kematian Kristus di kayu salib yang sangat luar biasa dampaknya buat kita semua. Dan hari ini kita juga merayakan kebangkitan Dia, yang karena kebangkitannya kita jadi hidup, dia punya harapan di dalam Kristus. Baik Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bicara kematian Kristus, tentu kita pasti tahu itu memang adalah rencana Tuhan. Dan seperti tema yang ada, mati untuk kita. Amin. Dia mati untuk kita. Yesus mati untuk kita. Bukan mati untuk siapa-siapa, tapi dia mati untuk kita. Nah, kenapa dia mati? Kenapa ada proses seperti ini? Bahkan matinya sampai mati di kayu salib. Itu merupakan proses yang begitu panjang. Bermula dari dosa manusia. Ketika manusia jatuh dalam dosa, hubungan Allah dengan manusia terpisah dan manusia kehilangan kemuliaan Allah. Nanti saya boleh jalan terus ya sesuai dengan pembicaraan. Ini dapat berikut ya. Jadi semua bermula dari manusia sejak manusia jatuh di dalam dosa. Nah, kita berkata karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Disinilah dimulai sebuah perencanaan Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Dan kita tahu prosesnya, akhirnya kita melihat sebuah kejadian yang mendengar peristiwa ini, yaitu Yesus mati di kayu salib. Yesus mati di kayu salib untuk menyelesaikan masalah dosa manusia. Karena apa? Roma 6 ayat 23 dikatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi masalah yang paling besar dari manusia, dari manusia adalah dosa. Dosa membuat kita kehilangan kemuliaan Allah. Dosa membuat kita mati. Dosa membuat kita terkutuk. Dosa membuat kita sakit. Dosa membuat kita miskin. Dosa membuat kita mengalami masalah demi masalah sampai dosa itu diselesaikan. Dan yang bisa menyelesaikan adalah Yesus yang harus mati di kayu salib. Kita perlu bersyukur untuk apa yang dirancangkan oleh Tuhan ini. Ya. Jadi Allah akhirnya merencanakan manusia, merancangkan sesuatu untuk menyelamatkan manusia dari upah dosa ini. Dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 dikatakan, next, ini udah jalan terus, udah ikutin kata-kata. Udah slide ketiga. Jadi dalam rencana Allah, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi karena masalah dosa tadi,
masalah besar manusia, masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh manusia, membuat manusia harus mati, membuat manusia harus kehilangan mulia Allah, membuat manusia harus sakit, membuat manusia harus terkutuk, membuat manusia harus miskin, dan sebagainya, dan sebagainya. Lalu Allah merancangkan sesuatu untuk bisa mengembalikan manusia. Lalu dalam Yohanes 3:16 dikatakan apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Diselesaikan masalah dosa manusia melalui anaknya, yaitu Yesus, sampai di kayu salib. Jadi Yesus mati buat kita untuk keselamatan kita, saudara. Jadi memang Tuhan rencanakan itu dengan sangat cepat. Begitu Tuhan tahu manusia jatuh dalam dosa, kehilangan kemuliaan Allah, dan tidak bisa bersekutu, dan ada pemisah antara dosa dengan Allah, langsung Allah mempunyai rencana untuk menyelamatkan manusia. Dikatakan dalam Kejadian pasal 3, pada saat itu juga Tuhan merancangkan sesuatu. Dan firman-Nya berkata, Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau, Kejadian 3:15, dan perempuan ini, slide 4, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Jadi Yesus akan menghancurkan iblis, dan kau akan meremukkan tubiknya aja. Yaitu apa? Kayu salib. Memang harus demikian. Memang salib adalah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan manusia. Oleh karena itu banyak orang mengaburkan berita ini. Gak mungkin Tuhan harus disalib. Tuhan masa disalib? Wah, ceritanya bagaimana nih Tuhan disalib? Aneh, tapi nyata. Tapi ini benar. Karena satu-satunya jalan untuk menyelamatkan manusia adalah salib. Kita patut bersyukur karena Yesus mau sampai mati di kayu salib. Jadi apa yang Yesus lakukan, Bapak Ibu kasih Tuhan, itu sangat-sangat berat, penuh dengan pengorbanan, penuh dengan penderitaan. Jadi ini bukan pekerjaan enteng, saudara. Sampai Ia berkata, kalau bisa cawan ini lalu daripadaku. Betul? Yesus katakan itu betapa berat yang harus Dia tanggung. Itu di sesi-sesi terakhir sebelum Dia disalibkan. Tapi sejak dari lahirnya Dia mengalami penderitaan dan Dia harus berkorban. Kita lihat di dalam Filipi pasal 2 ayat 5-7 dikatakan apa? Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaranya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ini bukan pengorbanan. Allah harus jadi manusia. Allah yang berada, Yesus yang berada setara dengan Bapa harus sepertinya turun, sepertinya tidak menganggap kesetaraannya, dan harus menjadi manusia. Dan ini adalah pengorbanan yang sangat berat. Kalau kita jadi binatang masih mending. Karena apa? Karena kita citaan menjadi citaan juga. Beda jenis saja. Satu manusia, satu binatang. Tetapi ini bercinta menjadi cipta, seperti cipta. Allah mencari manusia. Satu pengorbanan sangat berat yang dilakukan oleh Yesus. Tapi Yesus sangat setia kepada Bapa. Tapi Yesus sangat mengasihi saudara dan saya. Dan Dia mau menganggap kesetaraan itu sesuatu yang tidak pertahankan. Dan Dia mau menjadi manusia. Menjadi manusia pun juga itu berat. Menjadi manusia bukan raja. Menjadi manusia menjadi tukang kayu, anak tukang kayu, dan tukang kayu juga orang biasa. Ya.
Jadi katakan melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Pengorbanan lagi menjadi sama dengan manusia dan manusia biasa. Lalu selanjutnya kita dikatakan dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati di kayu salib. Dia rendahkan dirinya, terus dia menahan dirinya, terus ya, sampai dia mentaati dan mati di kayu salib. Sehingga setiap orang yang percaya kepada dia diselamatkan. Karena hanya melalui dia keselamatan itu. Karena dialah yang menjadi korban untuk bisa mendapatkan keselamatan. Jadi Allah, Yesus berkorban, Yesus menderita. Dan akhirnya dikatakan supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Jadi begitu dahsyat ya pengorbanan dan penderitaan Yesus ini. Kalau kita diizinkan tiap tahun merenungkan, kita renungkan sungguh-sungguh betapa berat. Dan kita juga bisa mengambil sebuah contoh dari sikap Yesus ini dalam kehidupan kita. Karena kehidupan kita dalam Kristus adalah kehidupan yang penuh juga pengorbanan dan penderitaan untuk kita terus bersama-sama di dalam Kristus. Jadi jelas sekali Alkitab mengatakan betapa berat pengorbanan dan penderitaannya. Ada lagi dalam kitab Yesaya pasal 53 28 dikatakan, ia tidak tampan, semarapannya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Lalu dikatakan ia dihina, ia dihindari orang. Bayangkan, dihina-hina. Yesus dihina-hina, raja kita dihina-hina. Lalu dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan. Sudah lihat ya? Seorang yang penuh kesengsaraan. Dan yang biasa, tolong digaris bawahi, yang biasa menderita kesakitan. Ini Yesus. Jadi apapun pergumulan kita, masalah apapun tidak jauh lebih berat daripada Yesus. Dan Yesus yang telah menjadi manusia bisa menghadapi persoalan pencobaan-pencobaan ini. Itu berarti menunjukkan bahwa kita juga bisa. Karena Tuhan menyertai kita. Jadi dikatakan biasa dengan penderitaan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya, nggak mau lihatnya terhadap dia. Bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Itulah Yesus. Dia harus berkorban, dia harus menderita, dia harus susah, dia harus pokoknya tidak enak, full total sampai mati di kayu salib untuk keselamatan kita semua. Kita patut bersyukur untuk apa yang Tuhan Yesus lakukan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada akhirnya Yesus mati di kayu salib. Dan kita tahu bahwa karena kematian itu kita diselamatkan. Amin. Ya. Sebabnya kita perlu menyatakan syukur. Kita perlu meninggikan, mengagungkan Dia karena betapa besar yang Dia lakukan. Nah, 1 Korintus 15 ayat 3 dikatakan, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Jadi Yesus mati karena dosa kita. Kita yang membuat Yesus mati. Kalau kita tidak berdosa, Yesus tidak mati. Kalau manusia tidak berdosa, Yesus tidak mati. Tapi karena kita berdosa, Yesus harus mati. Dan Yesus mati
untuk dosa kita kemarin, dosa kita sekarang, bahkan dosa kita yang akan datang. Luar biasa, saudara. Karya Yesus dari kekal sampai kekal. Yesus harus mati di kayu salib supaya kita juga disembuhkan dari sakit penyakit, dilepaskan dari keterikatan, supaya kita juga mendapatkan kemenangan dan kehidupan di dalam Kristus. Yesaya 53 yang dikatakan, tetapi sungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan tidak salah. Orang-orang pada saat itu mengira dia kena tulah, padahal penyakit kita yang ditanggungnya. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, penyakit kita sudah ditanggung oleh kematian Kristus di kayu salib. Saya mempercayai 100%. Saya memiliki, saya mengalami penyakit gagal ginjal dengan cuci darah seminggu 2 kali. Ya. Dan saya percaya akan karya Kristus di kayu salib ini. Saya percaya, ya, saya akan terus mempercayai sampai kapanpun bahwa Yesus sudah mati bagi sakit penyakit saya. Nah, saya percaya Yesus sudah sediakan penyembuhan dan pemulihan buat penyakit saya dan penyakit siapapun yang diserahkan kepada Tuhan. Percaya itu. Seorang hamba Tuhan pernah berkata, ketika dia bergumul terhadap sakit penyakitnya dan kunjung tidak sembuh, dan dia mengatakan demikian, saya tetap percaya pada Yesus yang menyembuhkan di kayu salib. Walaupun saya mati karena penyakit ini, saya tetap percaya kepada Yesus sampai kapanpun. Karena Yesus memang datang untuk menyembuhkan dan memulihkan melalui karya yang besar di kayu salib. Ya Bapak Ibu kasih Tuhan, kuasa salib begitu dahsyat, saudara. Yesaya 53 ayat 5 juga meneguhkan kebenaran ini. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Itu kabar baik buat kita semua. Kabar baik yang sakit, kabar baik yang tertekan, kabar baik yang terikat, kabar baik buat yang miskin, kabar baik yang hidup dan kekal setiap hari, kabar baik buat semua yang terkutuk, tertindas, semua sudah dibebaskan melalui karya Kristus Yesus di kayu salib. Percayalah 100%. Begitu luar biasanya karya Kristus. Saya yakin percaya kita akan mengalami berkat-berkat Tuhan atau janji-janji Tuhan yang luar biasa ketika kita terus memutuskan untuk percaya kuasa salib. Amin. Dan yang terpenting, kuasa salibnya adalah menyelamatkan kita. Sehingga yang tadinya kita harus dihukum, yang tadinya harus mati kekal, tapi melalui Kristus, melalui salibnya. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 11-12 dikatakan, dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anak, yaitu Yesus. Sebab barang siapa yang memiliki Yesus, dia memiliki hidup. Dan barang siapa yang tidak memiliki Yesus, ia tidak memiliki hidup. Ini kebenaran firman Tuhan. Siapa saja yang tidak percaya karya Kristus di kayu salib, dia tidak dapat keselamatan. Tapi siapa yang percaya karya Yesus dan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka dia diselamatkan dan namanya akan tercatat dalam kitab kehidupan dan akan hidup bersama-sama dengan Kristus. Yang terakhir, Bapak Ibu kasih Tuhan, pada hari ini kita memperingati Yesus Kristus bangkit. Amin. Dan apa artinya, saudara? Dari kasih Tuhan, Roma 6 ayat 9 mengatakan, karena kita tahu
bahwa Kristus sudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, dan maut tidak berkuasa lagi atas dia. Kebangkitan Kristus membuktikan bahwa maut tidak berkuasa atas dia. Ini kabar gembira buat kita. Ya. Dan kita memang hampir setiap hari di dalam bayang-bayang maut. Apalagi dengan wabah virus corona ini, lebih santer lagi rasanya bayang-bayang maut itu. Ya. Tapi Alkitab berkata, maut tidak bisa menguasai kita lagi. Kata teman-teman berkata, hidup adalah Kristus dan mati adalah untung. Jadi kita tidak lagi di bawah tekanan roh maut. Kita tidak lagi di bawah tekanan bayang-bayang maut. Di dalam Kristus kita santai, kita hidup ya untuk Kristus. Kalau mati ya dipanggil oleh Tuhan, karena memang sudah selesai. Sudah menggenapi seluruh rencana Tuhan atas hidup kita. Sekarang kita bisa berkata, hai maut, di mana kesenanganmu? Karena kuasa kebangkitan Kristus. Dan kuasa kebangkitan Kristus dalam Roma 6 pasal 4 dikatakan, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup di dalam hidup yang baru. Amin. Jadi karena kematian Kristus dan karena kebangkitan Kristus, maka kita akan memperoleh hidup yang baru di dalam Kristus. Hidup dengan manusia roh, hidup dengan manusia ilahi. Dan satu saat ketika ada pengangkatan kita mengikuti Dia. Dan satu saat juga kita akan memerintah bersama-sama dengan Dia. Karena kita adalah orang-orang yang sudah percaya dan menerima Dia dan mendapatkan kuasa kematian dan kebangkitan. Bapak Ibu kasih Tuhan, betapa bersyukurnya, betapa beruntungnya kita. Oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena Roh Kudus datang kepada kita, membuat hati kita lembut, membuat kita terbuka untuk menjadi percaya dan menerima Kristus. Percaya akan kuasa salibnya dan percaya akan kuasa kebangkitannya. Karena dengan itu kita akan mendapatkan semuanya. Kehidupan yang kekal, pemulihan, kemenangan demi kemenangan, keberkatan demi keberkatan, saudara. Walaupun kita diizinkan menghadapi pergumulan percobaan, walaupun kita harus menderita sebagai murid Kristus, sebagai pengikut Kristus, walaupun kita harus berkorban sebagai saksi-saksi Kristus, tapi mahkota sudah disediakan bagi kita, buat orang-orang yang setia, orang-orang yang mengasihi, orang-orang yang terus percaya akan kuasa kematian dan kebangkitan. Tetap semangat di dalam Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, dan sebarkan keyakinan kita kepada banyak orang, supaya banyak orang juga menerima Kristus dan diselamatkan. Karena tidak ada nama lain bisa menyelamatkan manusia kecuali nama Yesus Kristus Tuhan, yang adalah Raja di atas segala raja. Tuhan memberkati kita semua dan terus bersaksi dalam Tuhan sampai Tuhan datang. Haleluya. Shalom. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, kebenaran firman-Mu yang bisa kami dengar pada saat ini. Engkau begitu baik ya Tuhan, ketika masalah dosa terjadi, saat itu juga Engkau rancangkan keselamatan buat manusia. Dan pada akhirnya Yesus hadir dari Allah sendiri dan untuk Allah, turun ke dunia, menjadi sama seperti manusia, menjadi hamba, menderita, berkorban sampai mati di kayu salib. Dan semua masalah manusia selesai. Dosa manusia diampuni, kutuk-kutuk dipatahkan. Terima kasih. Kemiskinan dihancurkan,
Kami bersyukur pada penyakit-penyakit disembuhkan. Haleluya. Dan pada hari ketiga Engkau bangkit untuk membuktikan bahwa Engkau tetap hidup sampai selama-lamanya. Dan juga kami percaya, yang percaya kepada Engkau juga tetap akan hidup sampai selama-lamanya. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.